Ustaz tahu dari mana kalau saya berzakat itu bisa nambah, bukan berkurang? Pertama, dari namanya, zakat. Zakat itu punya dua arti. Satu, at-taharah. Dua, an-numu. Sudah? At-taharah artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih di luar. Jadi ada yang bersih luarnya saja, cuma dalamnya kotor, nggak suci. Misal, maaf ya, maaf sekali, maaf. Kita berikan contoh hewan. Hewan yang haram itu apa contohnya? Kalau hewan yang antum sebutkan tadi, misal dia dibersihkan tuh, ya, dibersihkan, dicuci, dimandiin, disisirin, tuh kan? Misal, ya, maaf, bersih nggak? Bersih, suci nggak? Tidak. Maka bahasa Arabnya al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Ya, khinzir, babi itu nadhifun, bersih luarnya, cuma tetap haram, nggak suci. Sama dengan manusia misalnya, pakai dasi, pakai jas, bersih, rapi, cuman maaf hatinya kotor, pencuri. Ya, pakai dasi, pakai jas, datang ke masjid, orang takbir pertama dia mundur, tas orang diambil. Ya, jadi penampilan itu hanya untuk menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambil. Paham? Baik, sama datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk menipu, pakaiannya bagus. Nah, itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. Bersih bahasa Arabnya nadhifun. Tapi kalau sudah suci dalamnya, bersih luarnya, disebut dengan tahirun. Sifatnya disebut dengan taharah. Kata Allah, kenapa zakat disebut dengan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat. Kenapa disebut zakat? Karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati kita sehingga tidak terlampau loba dengan urusan harta. Gak diperbudak harta. Jadi kalau Anda tidak ingin diperbudak oleh harta, capek mikirin harta benda, hitung lagi, padahal yang ada pun belum dipakai. Ya, kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu udah orang kaya. Kalau punya jatah buat besok udah kaya banget. Ini Anda ini harta itu cukup untuk 2 tahun ke depan, masih dihitung juga. Padahal hidup aja belum nyampe setahun. Kebayang nggak? Jadi ada orang yang diperbudak dengan harta, ngitung. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia sudah pelit dengan dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi nggak kepakai dengan diri sendiri. Sakitnya sudah parah, sudahlah obat generik aja. Berobat nggak mau, itu nggak mau, tersiksa dirinya. Yang ngeliatin datang ke kebun cabai, cuman metik, hartanya ribuan triliun. Ya, meninggal di kebun. Paham? Dan banyak orang yang tidak menikmati itu. Ada orang diperbudak harta tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Silahkan, tiba-tiba setelah banyakin 1.900 triliun, tiba-tiba keluarganya pecah, dengan istri berpisah dan sebagainya. 25 tahun sudah menikah, ya kan? Dan seterusnya, dan tidak sedap, hidupnya nggak tenang, dibincangkan orang, masuk di media, masuk ini, masuk itu. Apa harapannya? Tidak ada. Nih, orang-orang yang berzakat itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta. Diseakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas. Dan orangnya juga tenang, bukan kurang. Jadi dibuat pas. Pas dia pengen ada, pas butuh ini ada, pas mau berangkat kendaraan ada, pas mau makan makanan ada. Cuma tenang, pas mau dibagi pun tenang, keluar. Jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Dalam arti harus tergantung kepada harta, tidak. Tapi dibuat harta mengikuti irama hidupnya. Jelas? Nah, yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya. Kata Allah, zakat ini saat dikeluarkan bukan sekedar membuat kita loba, menghindari sifat loba terhadap harta dan menepis racun ketergantungan kepada harta. Tapi yang kedua, ini yang paling dahsyat. Ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak tapi manfaatnya seimbang. Kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya nggak ada. Nambah tapi nggak kepake. Ini tidak. Begitu nambah kepake, nambah ada manfaat. Kalau bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Kalau bukan untuk cucunya, saudaranya. Kalau bukan untuk saudaranya, tetangganya. Ketika Allah tambahkan, selalu ada manfaat di dalamnya. Pernah dengar kisah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Coba antum cek. Beliau itu hampir setiap hari asetnya nambah. Tapi kebahagiaannya itu selalu ketika beliau bisa mengeluarkan bagian dari zakatnya,
bisa sholat malam tahajud sampai dengan khatam Al-Quran, dan biasa membaca Al-Quran. Yang paling dahsyat, setiap nambah aset selalu ada manfaatnya. Asetnya nambah. Orang Yahudi menguasai sumur. Kata Utsman, saya beli aja. Begitu dibeli, bukan cuma jadi aset tapi jadi manfaat. Semua yang haus tinggal ngambil, gak usah bayar lagi. Kebunnya diambil lagi oleh Utsman, saya beli lagi kebunnya. Semua yang pengen kurma, ngambil aja sekarang, ngambil, gak usah bayar. Yang lapar ambil, yang haus tinggal minum. Miliknya tetap milik Utsman. Dan ini kan terus bergerak kan nilainya. Setiap masa berganti, ini nilainya terus bergerak. Sampai sekarang asetnya masih ada. Dijadikan apa? Disiapkan untuk penginapan. Semua hasilnya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang orangnya sudah nggak ada 15 abad, tapi asetnya masih ada dan manfaatnya terasa. Dari mana ini semua? Ini salah satunya kebiasaan Utsman untuk berzakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya.